Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah sahabat percikan iman, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pagi ini saya akan bahas buku yang ada di tangan saya. Namanya Tafsir Al-Hikmah. Ini adalah tafsir yang membahas juz ke-30 atau seringkali disebut dengan juz amma. Dikatakan juz amma karena juz 30 itu dimulai dengan surat Amma yatasaalun. Makanya disebut dengan juz amma, ya. Atau juz 30. Dan surat yang akan kita bahas hari ini adalah surat Al-Fajr. Surat ke-83. Surat Al-Fajr, surat ke-83. Surat ini dikategorikan sebagai surat Makkiyah. Artinya surat yang turun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Kita mulai dari ayat awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal fajri, demi waktu fajar. Sahabat-sahabat sekalian, fajar itu waktu muncul cahaya yang mengakhiri malam. Fajar itu cahaya yang mengakhiri waktu malam. Makanya saum disebut dengan min tulu'il fajri. Jadi malam itu sudah ditinggalkan dengan terbit cahaya fajar. Min tulu'il fajri, terbit fajar. Dan begitu terbit fajar, itulah masuk waktu sholat subuh. Oleh sebab itu, saum dimulai dari azan subuh ila ghurubis syams, sampai terbenam matahari. Nah, tulu'il fajr itu menandai awal siang dan meninggalkan malam. Sehingga sholat subuh adalah sholat yang mengawali kegiatan siang hari. Yang mengawali kegiatan siang hari. Itu kemudian suka disebut dengan sholat subuh. Walayalin ashr, demi malam yang 10. Apa yang dimaksud dengan malam yang 10 itu? Ada dua tafsir paling tidak yang menggambarkan apa yang dimaksud dengan walayalin ashr, demi malam yang 10. Pertama, ayat tersebut mengisyaratkan keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'takifu fil ashril awakhir. Nabi iktikaf di 10 hari terakhir. Nah, jadi al-ashr itu bermakna 10 hari terakhir, di mana di 10 hari terakhir itu ada sebuah malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fihi biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya. Salamun hiya. Keselamatan pada waktu itu ila matla'il fajr. Sahabat percikan iman, yang dimaksud dengan walayalin ashr, demi hari yang ke-10. Pengertian pertama, 10 di situ adalah berbicara tentang keutamaan 10 hari di bulan Ramadan. Syadda mi'zarahu, Nabi itu mengikat, menguatkan, mengencangkan ikat pinggangnya. Yang dimaksud mengencangkan ikat pinggangnya, beliau lebih bersemangat lagi. Wa auqadha ahlahu, Nabi menggiatkan keluarganya untuk juga
semakin dekat dengan Allah. Itu fil ashril awakhir. Demi malam yang 10. Gitu. 10 hari terakhir. Dan di 10 hari terakhir itu ada satu malam yang sangat utama. Lailatul Qadar. Malam kemuliaan. Dikatakan malam kemuliaan karena kalau kita sedang beribadah pada malam itu dan terjadi Lailatul Qadar, maka pahalanya khairum min alfi syahr. Seolah-olah kita ini beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Umur kita saja belum tentu nyampe di angka 80-an. 70-an juga belum tentu. 60-an juga belum tentu. Nah, kalau kita di hari ke-10 terakhir itu mendekatkan diri kepada Allah dengan apapun, tidak harus iktikaf kalau memang Anda tidak memungkinkan iktikaf. Pokoknya di 10 hari terakhir itu kita semakin meningkatkan amaliyah-amaliyah soleh kita. Semakin menguatkan taqarrub kedekatan kita kepada Allah. Nah, kalau terjadi Lailatul Qadar, khairum min alfi syahr, maka pahalanya sama dengan ibadah 1000 bulan. Nah, itu yang disebut dengan walayalin asyr. 10 demi malam yang 10. Ya, gitu. Kemudian, saya tuliskan di buku saya ini, di buku tafsir ini, pendapat kedua. Ayat ini mengisyaratkan 10 malam pada bulan Dzulhijjah. Sahabat-sahabat sekalian, kalau kita berhaji, ya, haji itu dimulai dari tanggal 8 Dzulhijjah. Tanggal 8 Dzulhijjah. Kita berangkat ke Muzdalifah, kita berangkat ke Mina, ya. Pada tanggal 8 Dzulhijjah. Kita mabit, nginap semalam. Ba'da subuh kita berangkat ke Arafah. Nah, itu tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi tanggal 8 Dzulhijjahnya ke Mina. Lalu kita mabit di sana. Besok paginya ba'da subuh kita berangkat ke Arafah. Itu tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, besoknya, ya, kan dari Arafah kita ke Muzdalifah malamnya. Kita mabit, nginap di Muzdalifah. Dari Muzdalifah kita boleh langsung ke Mina. Dan kemudian kita melempar jumroh. Itu 10 Dzulhijjah. Atau bisa juga dari Muzdalifah kita tidak langsung ke Mina untuk melempar jumroh, tapi kita ke Mekah untuk tawaf ifadah. Selesai tawaf ifadah, kita berangkat pulang lagi ke Mina untuk melempar jumroh. Dan pada tanggal 10 Dzulhijjah itu kita selesai melempar jumroh, ya, kita tahallul, digundul, dipotong rambut kita. Kemudian pada tanggal 10 Dzulhijjah juga, kalau memungkinkan, kita menyembelih hadyu bagi yang melaksanakan haji tamattu. Nah, berarti kalau kita berhaji 10 Dzulhijjah itu kita melempar jumroh, atau kita juga boleh tawaf ifadah, kemudian kita tahallul, dan kita juga menyembelih hadyu, ya. Makanya di sini disebut 10 di sini maksudnya adalah 10 Dzulhijjah. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Kenapa? Karena malam yang 10 itu walayalin asyri, demi malam yang 10 itu artinya 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Benar kalau ada yang mengartikan begitu. Betul, karena banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwa kita dianjurkan untuk meningkatkan amalan soleh di 10 hari terakhir. Kemudian kalau ada yang mengatakan, ya, walayalin asyr,
Demi malam yang 10 itu 10 Zulhijjah. Benar juga. Karena begitu kita selesai wukuf di Arafah ke Muzdalifah, nah itu tuh sudah 10 Zulhijjah, saudara-saudara sekalian. Karena perpindahan tanggal dalam penanggalan Hijriah itu maghrib. Nah, jadi begitu kita selesai wukuf di Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, azan maghrib. Nah, itu tuh sudah 10. Jadi Anda bisa bayangkan, amalan tanggal 10 Zulhijjah itu banyak sekali. Dimulai dari mabit di Muzdalifah, kemudian melempar jumroh, tawaf ifadah, menyembelih hadyu, tahallul, ya. Banyak sebenarnya amalan yang bisa kita lakukan di 10 Zulhijjah. Jadi kalau ada yang mengartikan itu 10 Zulhijjah, tentu benar adanya. Ya, makanya saya kutip dua-duanya karena menurut hemat saya tidak perlu saling menyalahkan. Itu sudah dua-duanya benar gitu. Dua-duanya berdasar baik melalui sunnah Rasul ataupun secara logika keilmuan. Itu bisa diterima pendapat itu. Nah, kemudian yang berikutnya, wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan ganjil. Demi yang genap dan ganjil, ya. Nah, kita tahu bahwa bicara genap dan ganjil ini erat kaitannya juga dengan masalah sholat. Sehingga di antara ahli tafsir saya kutip di sini bahwa demi yang genap dan ganjil itu isyarat sholat. Jadi kalau walayalin asyar itu menunjukkan ibadah saum dan haji. Kalau wasyaf'i wal watr yang genap dan ganjil itu mengisyaratkan ibadah sholat. Sholat itu kan ada yang genap, ada yang ganjil. Maghrib itu ganjil, sesisanya kan genap. Tarawih itu ujungnya ganjil, sesisanya genap. Jadi sebenarnya kalau kita ibadah sholat, ada yang rakaatnya ganjil, ada yang rakaatnya genap. Nah, Allah menyebut wasyaf'i wal watr untuk mengingatkan bahwa yang namanya sholat, baik yang ganjil dan yang genap, itu harus di waktu yang afdol. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdol? Ya Rasulullah, kapan amal yang paling afdol? Beliau menjawab, as-sholatu fi awwali waktiha. Kamu selalu sholat di awal waktu. Jadi selama kita bisa di awal waktu, mari berjuang di awal waktu. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau sekilas, ini ayat bukan tentang mengingatkan ibadah, kan? Coba Anda lihat. Demi waktu fajar, demi malam yang 10, demi yang genap dan ganjil. Itu sepertinya hanya bicara angka, ya. Tapi sebenarnya ini bicara ibadah. Walayalin asyr itu mengingatkan 10 hari terakhir dan ibadah haji 10 Zulhijjah. Ketika berfirman wasyafi'i wal watr, demi yang genap dan ganjil, itu mengingatkan ibadah sholat. Walaili idza yasar, demi malam bila berlalu. Nah, sahabat-sahabat tercinta, malam demi malam itu kita lewati. Percayalah, satu saat kita tidak bisa melewati malam itu. Karena orang yang meninggal dan orang yang tidur itu ada kesamaan. Allah tahan nyawanya. Hanya orang yang hidup itu nyawanya dikembalikan lagi, tapi ila ajali musamma, sampai waktu yang telah ditentukan. Sementara orang yang meninggal, nyawanya, ruhnya tidak dikembalikan lagi. Jadi malam demi malam, walaili idza yasar, demi malam bila berlalu. Itu mengingatkan bahwa tiap hari kita ini melangkah, dan melangkah menuju pada tidur yang abadi. Mati itu tidur yang abadi. Tidur itu mati sementara. Kalau kita tidur,
bangun, berarti mati sementara. Kalau mati, itu tidur yang abadi. Ayat ini mengatakan, walaili idza yasar. Demi malam bila berlalu. Mungkin Anda kalau baca sekilas, ya udah sekilas saja. Bila malam, bila berlalu. Padahal itu mengandung makna mengingatkan bahwa kita ini tiap malam digerogoti terus jatah umur kita. Saya, Bapak, Ibu, sahabat percikan iman, ketika malam demi malam itu lewati, sesungguhnya kita sedang menuju pada istirahat yang abadi. Ya, kita ini kalau capek, kan tidur ya. Ya nggak? Kecapean itu tidur. Nah, hidup itu melelahkan saudara-saudara sekalian. Melelahkan sebenarnya. Nah, tapi bagi orang beriman, mati itu justru istirahat. Makanya ada doanya. Waj'alil mauta rohatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikan kematianku istirahat dari segala keburukan. Waj'alil hayata ziyadatan li. Ya Allah, jadikanlah umurku ini, hidupku ini, ziyadatan, sebagai tambahan dalam segala kebaikan. Kita ini berdoa kepada Allah agar hari-hari yang kita lewati itu menambah kebaikan kita. Dan sekiranya kita satu saat istirahat yang abadi, ya, maka kita dalam keadaan bahagia, dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan istirahat. Waj'alil mauta rohatan li. Ya Allah, jadikan kematian itu istirahat bagiku. Sahabat percikan iman, walaili idza yasar. Bila malam berlalu. Kan Anda kalau baca sekilas mah, seperti apa sih maknanya bila malam berlalu? Maksudnya, malam-malam yang kita lewati akan mengantarkan kita kepada istirahat yang abadi. Tadi malam kita bangun, tadi malam kita tidur, bangun lagi kan. Makanya kalau kita bangun, langsung kita berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang telah menghidupkanku setelah engkau mematikanku. Makanya saya bilang, tidur itu mati sementara. Tidur itu mati sementara. Karena itu doanya juga, ba'dama amatana, setelah engkau mematikan kami. Mematikan sementara. Wa ilaihin nusyur. Tapi pada akhirnya, ya Allah, kami semua akan kembali kepadamu. Walaili idza yasar. Dan malam bila berlalu. Itulah mengapa di ayat lain, di surat Al-Munafiqun, Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Nafkahkan dari apa yang Allah titipkan kepadamu. Nafkahkan. Nah, nafkahkan itu artinya kalau rezeki ya kita berbagi, kalau ilmu kita berbagi, kalau tenaga ya kita gunakan dalam amal soleh. Jadi kalau Anda datang ke majelis taklim, Anda sedang menafkahkan tenaga Anda, pikiran Anda, harta Anda. Itu namanya menafkahkan kalau Anda datang ke majelis taklim. Ya. Kalau kita silaturahmi, silaturahmi ke orang tua, silaturahmi ke orang yang berjasa dalam hidup kita. Nah, itu namanya kita sedang menafkahkan. Menafkahkan apa? Tenaga, pikiran, rezeki. Wa anfiqu. Nafkahkan oleh kamu. Dari apa yang Allah rizkikan kepadamu, min qabli ayyati ahadakumul maut. Sebelum kematian menjemputmu. Sebelum kematian menjemputmu. Jangan sampai ketika kematian menjemput itu, fayaqul, orang itu berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, tangguhkan kematianku sesaat saja.
ila ajalin qarib. Sesaat. Fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Agar aku bisa bersedekah dan agar aku bisa menjadi orang soleh. Nah, tetapi ini terlambat. Karena kematian malam-malam yang terlewati itu sebenarnya mengurangi jatah umurnya. Dia lupa kalau walaili idza yasar, demi malam yang berlalu itu sebenarnya semakin mengurangi jatah hidupnya. Saat kematian menjemput, baru nyadar, Tuhan, tangguhkan kematianku sesaat saja agar saya bisa bersedekah dan saya bisa beramal soleh. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan pernah menangguhkan kematian seseorang bila ajalnya tiba. Umur itu, sahabat percikan iman, rezeki paling akhir yang Allah berikan pada kita. Umur, ya. Kan ada yang rezeki sehatnya sudah diambil, rezeki anaknya sudah diambil, rezeki pasangan hidupnya sudah diambil, ya. Ibu kalau punya suami meninggal, nah rezeki pasangan hidupnya diambil. Ada rezeki anak diambil, kan ada yang anaknya meninggal, atau anaknya sudah berkeluarga sehingga kita tidak bisa sering bertemu dengan anak-anak kita. Itu rezeki anak itu diambil gitu, dikurangi, ya. Sudah mulai sakit-sakitan, rezeki sehatnya diambil. Penghasilan juga nggak sebagus dulu, rezekinya dikurangi. Dari semua rezeki, yang paling akhir diambil adalah rezeki umur. Rezeki umur. Karena itu Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum. Sok, mumpung kamu masih diberi rezeki umur, nafkahkan apa yang Allah titipkan kepadamu, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kematian menjemputmu. Baru menyadari saat kematian menjemput, baru berpikir, saya bekal apa ya saat pulang? Makanya dia bilang, Robbi laula akhortani ila ajalin qarib. Ya Allah, tangguhkan kematian saya sebentar saja. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah tidak akan menangguhkan ajal seseorang bila tiba. Nah, itu makna walaili idza yasar, demi malam bila berlalu. Maksudnya kita harus sadar menit detik yang kita lewati, malam-malam yang kita lewati itu akan menghantarkan kita kepada malam yang abadi. Gelap, Bu, Pak, sahabat, kalau malam itu kan identik dengan gelap, ya. Nah, kata Nabi, orang yang ada di kubur itu, yang ada di alam kubur itu gelap. Ini dibuktikan dengan sabda Nabi ketika beliau sholat. Kata Nabi, mana si fulan? Si fulan ini maksudnya orang yang suka bersih-bersih masjid. Kata sahabat, dia sudah meninggal ya Rasulullah. Kata Nabi, kenapa nggak ngasih tahu aku? Nah, Abu Hurairah mengatakan dalam hatinya, orang-orang kayaknya menganggap, level Nabi tidak perlu tahu bahwa tukang beberes masjidnya meninggal gitu. Nah, sogoruhu, kata Abu Hurairah, mungkin orang menganggap sepele gitu. Apa yang terjadi, saudara-saudara sekalian? Kata Nabi, tunjukkan mana kuburannya. Sahabat yang sudah berumroh atau berhaji, kan Anda tahu kan, di sebelah Masjid Nabawi itu ada kuburannya. Itu sejak Rasul itu ada. Namanya Baqi. Kata Nabi, mana kuburannya? Tunjukkan. Dulu nih, tunjukkan mana-mana. Lalu Nabi menyolatkan orang itu, padahal dia sudah dikuburkan. Sudah dikuburkan, Nabi menyolatkan. Nah, selesai sholat itulah Nabi mengatakan, demi Allah, orang yang ada di kuburan itu gelap. Gelap. Dan saya sudah mendoakan orang ini agar diberi cahaya. Dan orang-orang yang seperti orang ini diberi cahaya karena dia senang atau karena dia memakmurkan masjid. Nah, makanya kan saya sering bilang, kalau Anda berwakaf untuk masjid, paling tidak cahaya kubur kita ini terang gitu. Itu dalilnya.
bukan hanya dalil yang, ada lagi dalil yang sangat sering dikutip, hadis riwayat Imam Muslim, man bana masjidan lillah banallahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, Allah bangun istana di surga. Dan saya pernah sampaikan di hadis lain bahwa siapa yang membangun masjid sebesar tempat burung itu bertelur, Allah berikan surga. Kan saya suka bilang, yuk kita ikut wakaf untuk membangun dan merenovasi masjid-masjid yang ada. Di Percikan Iman itu, selain sekarang kita sedang memfinishing Masjid Peradaban, juga ada masjid-masjid yang kita perbaiki gitu, terutama masjid-masjid yang makmur. Kenapa? Ini balik pada hadis ini, bahwa kita akan mengalami kegelapan, dan wakaf itu akan membuat cahaya kubur, teman-teman sekalian. Ya. Nah, walaili idza yasar, demi malam yang dilewati. Dan kalau malam itu kan identik dengan gelap. Dan ketika orang itu dikuburkan untuk selamanya, dia berada di malam yang gelap. Malam itu tempat kita tidur. Tapi kalau kita hidup, kalau masih diberi umur, kita bangun lagi. Tidur, bangun lagi. Tidur, bangun lagi. Satu saat, ila ajali musamma, ada waktu di mana tidur gak akan bangun lagi. Tidur tidak akan bangun lagi. Nah, itu yang disebut dengan kematian. Itulah yang dimaksud walaili idza yasar, demi malam bila berlalu. Nah, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr, apakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang yang berakal? Nah, teman-teman sekalian, jadi memang ada saat ayat itu kudu direnungi dengan sebuah kecerdasan. Coba Anda lihat. Demi fajar, betul nggak? Nah, tadi saya sudah elaborasi. Fajar itu awal kita aktivitas. Walayalin asyar, demi malam yang 10. Apa malam yang 10? Ternyata itu menceritakan 10 hari terakhir dan 10 Zulhijjah. Wasyaf'i wal watar, yang genap dan ganjil. Apa genap ganjil? Itu mengingatkan sholat. Sholat itu ada yang genap dan ganjil, berarti kita kudu istiqomah dan khusyuk dalam sholat. Walaili idza yasar, demi malam bila berlalu. Apa? Udah malam memang berlalu. Itu mengingatkan bahwa di malam hari kita tidur, bangun lagi, tidur, bangun lagi. Satu saat kita tidur, nggak akan bangun lagi. Nah, teman-teman kan lihat tafsir-tafsirnya nih. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr, apakah dalam ungkapan-ungkapan tadi dapat diterima oleh orang yang berakal? Nah, berarti kan untuk memahami tadi itu butuh perenungan, butuh pemahaman. Itulah sebabnya ada saat di mana ada ayat Quran yang harus dijelaskan oleh ahlinya. Tapi ada ayat Quran yang Anda baca sendiri juga paham. Ya, Anda kalau tidak dapat penjelasan, mungkin agak bingung ketika demi fajar, demi malam yang 10, demi yang genap dan ganjil, demi malam berlalu. Ya, kalau misalnya tidak dijelaskan tadi kan, apa ya maksudnya? Nah, makanya setelah 4 ayat itu Allah berfirman, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Apakah dalam sumpah-sumpah tadi di atas ada nggak pelajaran bagi orang yang berakal? Nah, ini isyarat bahwa ada saat di mana kita ini harus bertanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang ahli jika kamu tidak tahu. Nah, kita wala takfu ma laysa laka bi ilmun. Nggak boleh ngomong tanpa ilmu. Jadi begini, sahabat Percikan Iman. Kita ini kalau bicara harus dasarnya ilmu. Kalau bicara agama tuh dasarnya ilmu. Jangan menurut perasaan saya. Agama itu harus pakai ilmu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak ke jalan Tuhanmu dengan ilmu. Nah, ilmu. Berarti
Kalau nggak tahu ya nanya gitu loh. Basic saya bukan kedokteran. Ya kalau saya ada kaitan dengan masalah kesehatan, ya nanya ke dokter kan. Jangan ujuk-ujuk minum obat gitu. Obat A cocok untuk teman saya. Untuk saya mah belum tentu. Nah gitu. Jadi dalam segala hal, kita ini butuh orang yang berilmu yang memberikan suatu obor, suatu pencerahan pada kita. Dalam apa? Dalam ilmu apapun. Ya, saya mau memulai bisnis, ya saya tanyalah orang-orang yang sudah berhasil. Jatuh bangunnya seperti apa? Harus mulai dari mana? Gitu. Tanya kalau saya ingin belajar dagang. Gitu. Jadi saudara-saudara sekalian, segala sesuatu itu ada ilmunya, termasuk tafsir. Makanya di ayat ini ada kata hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Coba dari sumpah-sumpah yang diceritakan itu, ada nggak? Bisa dipahami nggak oleh orang-orang yang berakal? Nah, maksudnya nanti orang berilmu di bidang itu yang kemudian akan menjelaskan makna-makna tersebut. Jadi ketika kita baca Quran, betul ada ayat yang bisa kita pahami, cukup baca terjemah, Anda paham. Gitu. Tapi ada juga yang Anda harus baca tafsir. Ya. Karena tafsir itu penjelasan. Bukan hanya terjemah, tetapi tafsir itu menjelaskan makna yang terkandung di dalamnya, ruh yang terkandung di dalamnya, pesan yang terkandung di dalam. Itu namanya tafsir. Karena itu ketika kita membaca Quran, ada 3 level. Pertama, qiraah. Qiraah itu membaca, tapi masih banyak yang salah bacaannya. Jadi ini lebih berkutat pada cara membaca. Itu qiraah. Dan bagi teman-teman, sahabat percikan iman yang di tahap qiraah, terus belajar. Karena kata Nabi, walladzi yaqra'uhu wa yata'ta falahu ajran. Orang yang membaca Quran terbata-bata, baginya 2 pahala. Jadi Anda yang masih terbata-bata dalam membaca Quran, tapi Anda terus berjuang belajar, bagi Anda 2 pahala. Dan kalau sudah level itu terlewati, kita masuk ke tilawah. Tilawah itu kita baca Quran dengan benar bacaannya. Dengan benar. Makanya di Indonesia disebut musabaqah tilawatil Quran. Bukan musabaqah qiraatil Quran. Karena tilawah itu bacaannya benar. Nah, yang ketiga tadabur. Kalau tadabur itu membaca Quran, kemudian memahami makna yang terkandung di dalamnya. Nah, ini butuh bantuan orang yang ahli dan faham tentang Al-Quran. Ya. Nah, ini butuh bantuan karena walau bagaimanapun manusia itu ada keterbatasan. Keterbatasan ilmu. Ya, Anda memang boleh jadi ilmuwan di bidang fisika. Ya. Anda profesor di bidang fisika. Tapi karena Anda tidak belajar tafsir, tidak belajar hadis, ya mau tidak mau harus nanya kepada orang yang belajar tafsir, kan gitu. Orang yang pakar bidang tafsir, nah belum tentu dia paham tentang sosiologi. Maka dia nanya kepada pakar sosiologi, kan begitu. Jadi namanya manusia itu diwarnai dengan ketidaksempurnaan. Makanya di ayat ini hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Apakah dalam untaian-untaian ayat sebelumnya yang bicara tentang sumpah-sumpah itu bisa diterima oleh orang yang berakal? Nah, ya. Lalu kita diajak lagi untuk merenung. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Tuhanmu bertindak kepada kaum Ad, yaitu penduduk Iram. Kaum Ad itu ada di kota Iram yang mempunyai bangunan-bangunan tinggi yang belum pernah dibangun seperti itu di negeri-negeri lain. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau tadi merenung tentang ibadah, nah sekarang merenung tentang sejarah perjalanan kehidupan bangsa-bangsa.
Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Tuhan bertindak, berbuat terhadap kaum Ad? Irama dzatil imad, yaitu penduduk Iram. Iram itu ibu kota kaum Ad. Dzatil imad, yang mempunyai bangunan-bangunan tinggi, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Bangunan-bangunan itu tidak pernah saat itu dibuat di muka bumi. Sahabat-sahabat tercinta, paling tidak ayat ini dari mulai alam taro atau 3 ayat dari ayat 6 sampai 8 ini, paling tidak 3 ayat ini menggambarkan 2 hal. Pertama, kehebatan kaum Ad dalam membuat bangunan-bangunan yang megah, yang belum pernah dibuat oleh peradaban manapun. Yang kedua, menggambarkan bahwa sehebat apapun suatu bangsa, kalau azab Allah sudah turun, hancur juga. Nah, makanya kita, bangsa Indonesia ini, bangsa yang beruntung, saudara-saudara sekalian. Coba apa sih yang nggak ada di negeri kita? Kita ini hutannya sangat kaya. Dan hutan kita itu menjadi bagian dari paru-paru dunia. Laut kita juga sangat luas. Kita menjadi salah satu negara maritim. Posisi negara kita juga ada di garis khatulistiwa, di mana musim itu sangat stabil. Apapun bisa tumbuh. Di negeri kita ini banyak sekali gunung Merapi, dan itu bisa membuat sumber energi gas, dan juga saat terjadi erupsi, tanah kita makin subur. Sebenarnya apa sih yang nggak ada di negeri kita? Tapi kalau kita tidak menjadi orang yang berterima kasih, maka Allah bisa cabut segala kenikmatan itu. Makanya kita kudu berjuang, saling mengingatkan, saling menguatkan, supaya negeri kita menjadi negeri yang diberkahi. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Coba kamu belajar firman Allah. Perhatikan bagaimana Tuhan bertindak kepada kaum Ad. Irama dzatil imad, yaitu penduduk Iram yang memiliki gedung-gedung tiang-tiang pancang yang begitu hebat untuk membangun istana. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Saat itu tidak ada orang yang bisa membangun sedahsyat itu. Tapi dengan kuasa Allah, hancur semuanya. Nah, kita, bangsa Indonesia, harus menjadi bangsa yang bersyukur. Bersyukur. Ya, kita berusaha untuk memberkahkan Indonesia. Dengan apa? Ya, dengan kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan. Teman-teman di RT, di RW-nya bikin kegiatan keagamaan. Bikin kegiatan yang membuat orang semakin dekat dengan Allah. Karena itu, percikan iman pagi itu bukan hanya sekedar saya ngomong gitu. Tapi kita melakukan satu aksi. Anda mungkin bosan dengar omongan saya. Nggak apa-apa. Karena saya ingin anak cucu kita ini berkah. Anda juga kan pengen kan anak cucu Anda berkah. Ya. Supaya negeri ini diberkahi oleh Allah. Caranya apa? Tebar nilai-nilai Al-Quran. Tumbuhkan ya, nilai-nilai keagamaan, spiritualitas. Karena itu, di Galeri Dakwah Percikan Iman, kegiatan-kegiatannya itu bukan hanya ngomongin agama semata, tetapi kita berkontribusi walaupun kecil, ya. Bagaimana mensejahterakan saudara-saudara kita. Untuk apa? Supaya Anda lihat di ayat ini. Tidakkah kamu perhatikan? Menggunakan kata-kata alam taro. Tidakkah kamu perhatikan? Kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Bagaimana Tuhanmu bertindak, berbuat kepada kaum Ad. Irama dzatil imad, yaitu penduduk Iram
yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi dan megah, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Dan itu belum pernah dibuat di muka bumi kecuali oleh mereka. Tapi kemudian karena mereka durhaka, fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami azab karena perbuatannya. Sebaliknya, walau anna ahlal qura amanu wa taqau, kalau satu bangsa itu beriman dan bertakwa, penduduk-penduduknya beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barokati minas sama'i wal ard. Kami buka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Tapi begitu mendustakan, penuh kedurhakaan dan kemaksiatan, fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami akan azab seperti halnya Allah telah mengazab kaum Ad yang punya kemampuan membuat bangunan-bangunan dahsyat, tapi kemudian sama Allah diazab, diratakan. Kenapa? Karena tidak bersyukur dan tidak beribadah kepada yang menciptakannya. Nah, saudara-saudaraku tercinta, itu yang bisa kita bahas pada pagi ini. Insya Allah Senin depan kita akan lanjutkan, ya. Semoga Allah menolong kita dan menguatkan kita. Semoga anak cucu kita menjadi anak cucu yang soleh, dan bangsa kita menjadi bangsa yang diberkahi, menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang berkah, yang dicintai Allah, dan negeri yang akan menjadi bagian dari kebaikan. Demikian saudara-saudaraku tercinta, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.